2022-2023 ini dunia akan menjadi digital karena 5G kan kecepatannya bisa hampir 10-20 kali dari 4G gitu ya. Sehingga bisa melakukan, misalnya kalau dunia kedokteran bisa melakukan operasi, dokternya di Singapura, pasiennya di Papua, itu bisa dilakukan gitu ya. Nah, kemudian dengan tidak adanya lag time atau benar-benar tajam itu gambar-gambarnya, sehingga guru bisa ngajar dari Jakarta, murid dari Papua, murid dari Ambon itu bisa mendapatkan ilmu yang sama tanpa harus berada di lokasi yang sama. Dan wah, saya pikir 2022 mengerikan sekali gitu. Ini game changing gitu ya. Apa yang terjadi lagi di 2030? Itu prediksi saya. Nah, karena itu saya masuk dunia digital gitu ya. Nah, ketika COVID ini terjadi itu seakan-akan percepatan yang tadinya harusnya 2022, 2023, toto kepaksa kita bermain sekarang gitu ya. Jadi sekarang ini bayangkan, pendapat saya ya, sekolah itu yang paling mahal adalah biaya gedung kampus, gedung sekolah. Sementara kalau murid-murid dikasih iPad, itu paling cuma 200-300 ribu, dikalikan sekian juta anak, mereka bisa dari rumah dengan kecepatan yang tinggi. Ini sekolah akan merubah banyak hal. Sekolah itu bukan lagi harus pagi, siang, malam gitu ya. Sekolah mungkin datang ke sekolah itu hanya untuk mempraktekkan ilmu-ilmunya. Jadi sekolah itu cuma masalah sosial, masalah praktek ilmunya gitu ya. Belajarnya di rumah gitu. Dan ini menghemat banyak hal, dia tidak harus bolak-balik keluar dari rumah, aman anak-anak dan lain sebagainya. Saya merasa ini, wah, ternyata dunia maju gitu ya. Maju itu dalam artian cepat sekali tahu menjadi sekarang. Kaget-kaget saya. Maksud saya pikir di usia nanti kepala 6, kepala 70 hal itu terjadi gitu ya. Ternyata sekarang gitu ya. Jadi tetap aja orang belanja itu tetap, hanya tidak ke Tanah Abang gitu. Nah, bisa dibayangkan pasar yang sudah 400 tahun dengan omset hampir 400 miliar per hari, atau harus tutup, pasti pindahnya ke digital gitu. Jadi pasarnya bergeser. Nah, jadi bagi saya ini adalah windfall. Kok ternyata orang tetap belanja gitu ya, tetap belanjanya lewat digital aja. Itu yang salah satu yang saya melihat positifnya. Yang kedua adalah saya ini punya satu usaha yang menarik untuk UKM, namanya Santara Equity Crowdfunding, di mana pembiayaan bagi hasil itu urun dana. Ini pakai digital. Jadi kalau seseorang ini memerlukan dana katakanlah 700 juta gitu ya, untuk dia memberikan 30% sahamnya gitu. Nah, teman-teman ini langsung dengan digital udah ikut 5 juta, ikut 2 juta, ikut 10 juta dan lain sebagainya. Itu 2-3 jam bisa sold out dan UKM kita langsung tumbuh gitu ya. Dan ini yang saya bilang merubah yang tadinya konvensional menjadi digital. Nah, dua hal itu membuat saya menjadi semangat dengan perubahan ke arah digital. Saya lihat generasi muda yang di bawah 40 tahun, anak-anak milenial ini, saat ini lagi cepet-cepetan buat aplikasi untuk membuat UKM-UKM itu menjadi digital, gitu ya. Saya lihat ada beberapa yang dengan menjadi digital, mereka cuma plug and play ya, seperti Zoom tadi, itu langsung bisa. Digital ini artinya dia punya point of sales, dia punya software untuk accounting system, dia punya software untuk distribution system, dia punya software untuk menerima payment. Maksudnya gini, bisa dibayangkan kalau kita ada pembeli dari Malaysia, dia mau bayar pakai ringgit, tapi sistem kita tidak terkoneksi dengan sistem pembayaran. Kemudian dia terima pakai Visa, dia bayar pakai PayPal dan lain sebagainya. Nah, dengan digital itu dia bisa menerima 9 macam pembayaran, dia pakai Dana, pakai OVO, pakai e-money, dan itu sekarang tinggal di join, mendaftar dan sudah digital. Ini yang terjadi. Jadi saya pikir cepat sekali anak-anak saat ini beradaptasi ya. Saya adalah orang mungkin secara politik, kalau AA tahu di video-video saya itu sangat ingin melihat sisi lain dari bernegara. Jadi saya adalah orang yang tahun 2002 sewaktu merubah Undang-Undang Dasar 45 menjadi Undang-Undang 2002, saya waktu itu agak sedikit protes mengenai one man one vote gitu ya. Karena saya merasa satu orang satu suara itu di negara yang belum terlalu dewasa itu bisa menjadi pembodohan karena orang dibayar aja bisa memilih. Jadi
harusnya ada pembobotan. Pembobotan ini misalnya gini, seseorang bayar pajak 1 tahun 100 juta, suaranya 1. Kalau 10 miliar dia bayarnya, suaranya nambah 3. Jadi misalnya Uwi nggak pernah bayar pajak gitu ya, cuma tamat SMA doang, ya cuma 1 bayarnya. Tapi AA, sarjana, bayar pajaknya 1 miliar setahun gitu, suaranya 17 gitu ya. Nah, jadi dengan adanya pembobotan, itu bukan popular vote, tetapi electoral vote. Nah, dengan electoral vote menurut saya lebih adil, lebih fair, karena arah negara ini bisa ditentukan oleh orang-orang yang memang berkontribusi, gitu. Nah, dengan adanya digitalisasi, hal itu memungkinkan. Jadi, menurut saya begitu nanti kita pakai electoral vote, pemilihan-pemilihan kepala daerah itu menjadi lebih adil. Bayangin, menurut saya seorang ahli surga, hafal Quran, santun, sama orang yang penjahat, preman, suaranya 1 gitu ya. Keadilannya di mana gitu. Nah, tapi dulu nggak bisa, memang karena digital sistemnya belum ada. Jadi saya pikir tahun ini, tahun depan, sampai 4 tahun dari sekarang, saya pikir akan terjadi game changing atau perubahan yang sangat dahsyat. Menurut saya Korea Selatan, menurut saya kalau secara informasi, IT system, mungkin 99% wilayah Korea Selatan itu sudah 5G kali ya, sehingga komunikasi di sana nggak ada putusnya, sehingga bahkan tingkat kriminal itu bisa turun karena kamera ada di mana-mana. Jadi terang malam, pagi, siang, malam, kejahatan itu di Korea Selatan udah rendah sekali. Gimana enggak orang kamera ada di mana-mana, karena tidak ada lack of time atau tidak ada space yang kosong. Semua di cover oleh kamera, terutama di daerah-daerah publik dan daerah-daerah kriminal. Dan bagi pendapat bernegara, bagi kita yang bernegara itu, faktor keamanan inilah yang membuat kita tuh nyaman. Jam 12 malam pulang kerja, cewek pulang ke rumah, nggak ada rasa takut gitu ya, nggak ada rasa cemas, karena semua ada mata yang mengawasi, yaitu mata security, kepolisian dan sebagainya. Nah, menurut saya Korea Selatan. Jadi kalau menurut saya pada saat belum bisa diterapkannya karena memang teknologi 5G itu agak mahal. Itu infrastrukturnya benar-benar harus dimulai dari nol lagi, bukan 5G, 4G langsung jadi 5G. Jadi saya membicarakan ini adalah dunia digital dengan berbasis 5G ya. Nggak cepat. Jadi menurut saya mungkin 2022 kita karena terhalang corona dan lain sebagainya. Tapi kalau izin, beberapa perusahaan sudah rasanya memegang ya untuk percepatan. Semua negara itu diawasi. Bahkan misalnya di Indonesia itu ada DES atau DES Indonesia itu ada 5 dokter yang kalau pejabat bicara, mereka menganalisa apakah ini bohongan, apa ini beneran, apa ini tidak tahu, apa ini strategi, dan lain sebagainya. Dianalisa gitu. Terus ada laporannya. Nah, data-data dari kacamata mereka, kemudian ditambah dari berita-berita internasional, kita melihat dunia memandang Indonesia bagaimana gitu. Kadang-kadang ini menakutkan dari kacamata itu, karena itu kita mengingatkan gitu. Saya sih merasa kayaknya di lingkaran pejabat negara yang seteliti itu atau seperduli itu sama saya kayaknya nggak terlalu banyak. Jadi saya ya udah bunyi aja lewat udara gitu. Data-datanya pasti data lapangan, pasti valid. Arahnya jangan personal, cuman itu aja. Karena kalau personal itu ada undang-undangnya gitu ya. Nah, karena itu kita ngomongnya global, kita ngomongnya tidak menyinggung individu. Iya, demi bernegara sekali lagi. Saya pikir saya juga harus bertemu ya. Karena itu mulai mungkin sejak 2 bulan terakhir saya tidak pernah menyebutkan organisasinya atau namanya yang dimirip-miripkan, lebih enak global. Tapi tujuannya ini bukan untuk mengkritik negatif. Tujuannya adalah kecintaan kita, cara berkontribusinya begitu gitu ya. Nggak ada niatan saya untuk berpolitik. Karena saya pikir mengabdi masyarakat atau public services sebagai orang politik, saya tuh nggak humble, nggak rendah hati, nggak kayak AA santun, pendengar yang bagus gitu ya. AA tuh kalau denger terus
care sama orang tuh bagus banget. Saya nggak gitu banget gitu ya. Jadi saya pikir public services itu atau mengabdi dari sisi politik bukan saya gitu.